semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi belajar dan pembelajaran. Apakah kalian tahu perbedaan antara belajar dan pembelajaran? Belajar itu apa? Pembelajaran itu apa? Yuk langsung saja kita lihat pada kasus 1 dan 2 berikut ini. Coba bedakan mana yang dimaksud dengan belajar dan mana yang dimaksud dengan pembelajaran. Yang pertama, kasusnya bayi yang awalnya tidak bisa berjalan, lalu bisa berjalan. Yang kedua, mahasiswa dan dosen sedang membahas materi pembelajaran di kelas. Mana yang dimaksud belajar dan mana yang dimaksud pembelajaran. Kasus pertama, belajar. Kasus kedua, pembelajaran. Ya, tepat sekali ya. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai ciri-ciri dari belajar. Ciri-ciri belajar adalah sebagai berikut. Aktivitas yang menghasilkan perubahan dalam diri seseorang secara aktual dan potensial. Perubahan yang didapat adalah kemampuan yang ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Perubahan terjadi karena ada usaha dari dalam diri setiap individu. Selanjutnya adalah hakikat belajar. Hakikat belajar menurut dua ahli, yang pertama adalah Kagne, yang kedua adalah Sunario. Menurut Kagne, belajar adalah sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai, dan perubahan kemampuannya, yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance atau kinerja. Menurut Sunario, belajar adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya adalah hakikat pembelajaran. Pembelajaran suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik ataupun pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi, strategi, metode, media, pengorganisasian kelas, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pembelajaran sebagai proses terdiri dari 3 bagian, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Pada bagian persiapan perlu merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar, dan penyiapan perangkat kelengkapannya antara lain alat peraga, alat evaluasi, buku, atau media cetak lainnya. Pada tahap pelaksanaan, perlu menggunakan strategi dan metode-metode yang digunakan untuk mengajarkan materi kepada siswa. Pada tahap terakhir, tindak lanjut, yaitu kegiatan pasca pembelajaran ini dapat berbentuk enrichment, pengayaan, dapat pula berupa pemberian layanan remedial teaching bagi siswa yang berkesulitan dalam belajar. Selanjutnya adalah faktor pendukung proses belajar dan pembelajaran. Terdiri dari 2, yaitu dari luar dan dalam. Dari luar terdiri dari lingkungan dan instrumen, sedangkan dari dalam terdiri dari fisiologis dan psikologi. Apakah kalian sudah paham mengenai materi yang sudah saya berikan tadi? Apabila kalian sudah paham, saya ingin mengetahui analisa kalian terhadap 3 kasus berikut ini. Yang pertama, Lina awalnya tidak bisa berbahasa Inggris, sekarang bisa berbahasa Inggris. Termasuk apa? Ya, tepat sekali, belajar. Dan yang kedua,
guru menyampaikan materi belajar bahasa Inggris di dalam kelas, yaitu termasuk pembelajaran. Ya, tepat sekali. Dan yang terakhir adalah kakak secara kebetulan dapat memperbaiki laptop yang rusak, tetapi ketika harus mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang berbeda, menemui kesulitan. Termasuk apa? Tidak termasuk kedua-duanya. Kenapa? Karena secara kebetulan dan di situ waktunya sangat singkat. Nah, itu tidak termasuk dalam belajar, karena belajar itu memerlukan waktu yang lama. Dan pembelajaran ada sistemnya, jadi ada persiapan, pelaksanaan, dan bagian menindaklanjuti. Jadi tidak termasuk kedua-duanya. Semoga materi yang saya berikan tadi dapat bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.